Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Bertemu lagi dengan saya Ibu Rizka Maulidia Noris SPD. Kali ini kita akan membahas materi mengenai unsur intrinsik fabel. Fabel merupakan cerita yang menceritakan tentang kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel adalah cerita fiksi atau hanya hayalan belaka. Dalam sebuah cerita fabel, terdapat unsur pembangun yaitu unsur intrinsik fabel. Unsur intrinsik merupakan unsur pembangun yang terkandung dalam sebuah cerita yang terdiri dari pertama, tema, 2, tokoh dan penokohan, 3, latar, 4, alur, 5, sudut pandang, dan terakhir, amanat. Baiklah, kali ini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, tema merupakan pokok pemikiran atau permasalahan yang terkandung di dalam sebuah cerita. Kemudian, tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pemeran dalam sebuah cerita, sedangkan penokohan merupakan watak dari pemeran dalam sebuah cerita. Jenis-jenis tokoh terbagi 3. Yang pertama, protagonis, yaitu tokoh berwatak baik, antagonis, tokoh berwatak jahat, dan tritagonis, tokoh yang berwatak netral. Latar merupakan keterangan yang menjelaskan tempat, waktu, dan suasana di dalam sebuah cerita. Contohnya, latar tempat seperti di rumah, di kebun, di kota, dan lain-lain. Contoh latar waktu yaitu pagi hari, sore hari, pada suatu hari, dan lain-lain. Terakhir, latar suasana yaitu seperti sedih, kecewa, haru, dan sebagainya. Alur merupakan urutan atau rangkaian peristiwa di dalam suatu cerita. Jenis-jenis alur ada 3. Yang pertama, alur maju, yaitu yang menceritakan sebuah cerita dimulai dari pengenalan dan berakhir dengan penyelesaian. Kedua, alur mundur, yaitu cerita dimulai dari akhir cerita, kemudian diakhiri dengan pengenalan. Ketiga, alur campuran, yaitu cerita dimulai dari klimaksnya, pengenalan, kemudian diakhiri dengan penyelesaian. Sudut pandang merupakan cara penulis menempatkan diri di dalam sebuah cerita. Jenisnya yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Terakhir yaitu amanat, merupakan pesan moral atau nilai yang terkandung di dalam sebuah cerita yang akan disampaikan pada pembaca. Oke anak-anak, untuk mengetahui unsur intrinsik yang terkandung di dalam sebuah cerita fabel, berikut saksikan sebuah video yang berjudul Kisah Semut dan Belalang. Selamat menyaksikan. Kisah Semut dan Belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo, kita nikmati hidup kita. Hahaha, kata si belalang. Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang. Jawab si semut. kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, semut. Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai.
adik-adiknya Yuta. Kisah semut dan belalang ini mengajarkan agar kita selalu bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang loh. Menabung untuk sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang adalah sesuatu hal yang baik. Nah, pesan Yuta lainnya, kamu jangan terlena dengan keadaanmu saat ini. Bisa jadi saat ini kamu bahagia dan punya segalanya. Tapi kamu tidak tahu kan apa yang terjadi di masa depan? Masa depan yang sukses dan bahagia akan kamu raih kalau kamu bekerja keras. Terima kasih. Salam Yuta.